Sebut saja namaku Hari. Aku yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Umurku baru beranjak 19 tahun. Suatu ketika aku bertemu dengan sahabatku yang bernama Dimas. Dimas kesehariannya tidak punya pekerjaan tetap. Saya melihat Dimas memiliki uang cukup lumayan banyak dengan mentraktir teman-temanku menggunakan uangnya. Saya pun penasaran dari mana Dimas mendapatkan uang tersebut. Dimas, kamu kok banyak sekali uangmu? Kamu pakai pesugihan ya? Tanyaku kepada Dimas. Dia pun menjawab, ada-ada saja kamu. Saya begini dari judi online atau judol. Dimas pun mengajariku bagaimana cara bermain perjudian online tersebut dengan uang seadanya. Saya pun mencoba untuk bermain judol tersebut dengan harapan saya ingin mendapat jackpot. Jadi saya terus bermain judol tersebut sampai suatu ketika uangku sudah habis semua. Dengan sisa satu kendaraan sepeda motor yang aku pakai saat ini, saya pun kehabisan akal sehingga menjualnya dengan harapan mendapatkan uang yang besar untuk mengembalikan uang saya kembali lebih banyak dari judol tersebut. Dan pada akhirnya bukan keuntungan yang saya dapatkan, tapi kemiskinan sampai saya tidak punya apa-apa. Untungnya di kota aku diterima pekerjaan sebagai petugas bersih-bersih. Suatu ketika saya bertemu dengan Novi, salah satu staf yang ada di perusahaan tempatku bekerja. Kami pun berbincang-bincang, mengobrol setiap hari, dan ia pun bercerita berbagai pengalamannya. Suatu ketika aku pun bercerita tentang kesusahanku akibat bermain judi online itu. Novi pun bertanya padaku, kenapa kamu berharap banyak uang dari main judi? Aku pun menjawab, siapa tahu dapat uang gede buat nikah, tegasku. Novi pun bertanya padaku, apakah kamu mau menikah? Apakah sudah ada calonnya? Aku pun menjawab, belum. Hari demi hari, saya pun dan Novi sangat dekat. Kami pun saling bercerita dan bertukar pesan satu sama lain, dan Novi pun selalu memberiku uang yang cukup banyak kepadaku. Suatu saat, dengan terbawa suasana, obrolan kami pun mengarah ke arah yang tidak sama sekali kuduga, dan benar saja, dia tiba-tiba bertanya kepadaku, kamu mau ke rumahku kan? Tapi aku bilang, kita tidak akan berbuat hal yang aneh kan, karena dia selalu memberiku uang belanja. Aku pun tidak enak menolak tawarannya untuk ke rumahnya. Sepulang kerja, kami pun bergegas menuju ke rumah Novi, yang kurang lebih sekitar 30 menit dari kantorku. Sesampainya di rumahnya, aku pun duduk di sana dan melihat-lihat sekitar ruang tamu rumahnya. Tanpa aku sadari, tiba-tiba Novi pun keluar kamarnya, memakai pakaian yang membuatku gairah. Aku pun bertanya, Novi, kenapa kamu pakai baju seperti itu? Hari, aku sudah lama menjanda, aku kepengen Hari, kamu mau kan? Tanya Novi padaku. Aku pun tidak menolak tawarannya. Lalu Novi mengajakku ke kamarnya. Kami pun berbuat hal yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Setelah melakukan hal tersebut, layaknya seperti suami istri, aku pun pamit pulang. Aku pamit pulang Novi. Baik Hari, besok kita ulangi lagi ya, rayuannya kepadaku. Sesampainya di rumah, aku tak tahu apa yang ada di pikiranku. Aku ketakutan dan ingin melakukannya lagi kepada Novi. Karena aku belum siap menikah, aku pun mencoba menjauhi Novi, baik di kantor dan dimanapun. Suatu ketika, aku bertemu lagi dengan Novi. Hari, kenapa kamu sekarang tidak seperti biasanya? Tanya Novi kepadaku. Maaf Novi, aku tidak ingin melakukan hal seperti itu lagi. Yang kita lakukan tempo hari, jawab aku. Novi pun menjawab, oke kalau begitu Hari, kamu harus kembalikan uang telah aku berikan kepadamu semuanya. Baik, besok akan aku kembalikan semuanya, kataku. Kami pun berpisah. Aku pun bingung bagaimana cara mengembalikan uangnya dengan penghasilanku yang sangat kecil. Sedangkan aku hanya punya tabungan 600.000 di bawah kasur. Aku pun mencoba pindah kota dengan uang itu untuk melupakan Novi dan perjudian online yang sudah merusak hidupku.